Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah liyawmina hadha ila yawmil qiyamah, amma ba'du. Keluarga yang berduka cita, Bapak Agus Lubok beserta Ibu Wani dan keluarga besar yang saya hormati, atas wafatnya almarhum Wandi bin Lubok, mudah-mudahan di hari yang ke-6 Allah Subhanahu wa ta'ala akan terus-menerus mengirimkan rahmatnya dan ampunannya buat Wandi bin Lubok. Semoga di alam kuburnya mendapatkan tempat yang diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah jadikan daripada kuburnya Raudhatun min Riyadhil Jannah, dan semoga Allah catatkan beliau sebagai calon penghuni surga. Istrinya jadi janda. Ada satu anak yatim yang ditinggal, itu tentu adalah celengan sedekah akhirat buat keluarga yang dititipkannya. Saya hormati Al-Mukarram Kiai Mastur Amil Mustafa bin Ali, Ustaz Muhammad Kahfi, Ustaz Muhammad Zikri, dan para bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin jamaah takziah yang diberkahi, dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap-tiap tahlil yang kita hadir di dalamnya adalah sebuah pelajaran atau iktibar. Kalau hari ini kita tahlil, nanti kapan-kapan kita yang ditahlilkan. Sebelum datangnya kalimat la ilaha illallah yang dibisikkan di telinga kita, maka ketika sehat, ketika ada waktu, ketika umur panjang yang diberikan Allah, datanglah untuk bertakziah dengan mengucapkan kalimat la ilaha. Dengan la ilaha illallah alaiha nahya wa alaiha namut, kita hidup dan mati dengan kalimat la ilaha illallah, wa alaiha nub'asu, dan kita bangkit daripada kubur dengan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu, tahlil bukan hanya sebuah budaya ataupun tradisi, tapi tahlilan itu sendiri adalah mentauhidkan Allah yang ada di dalam keimanan kita. Kata Nabi, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui, servis kamu punya iman, beratkan daripada bobot kamu punya iman, kata Nabi, dengan membaca kalimat la ilaha illallah. Kita kalau tahlil menyebut la ilaha illallah, ini saya kasih tahu, dibuang ke kiri, dibuang ke kanan. Sebetulnya mah ditarik dari ujung kaki terus sampai ke ujung rambut, kemudian dibuang ke kiri, kemudian ditarik ke kanan, la ilaha illallah. Ditarik dari ujung kaki sampai ke ujung kepala, dibuang ke kanan, diambil ke kiri. Dengan kalimat la ilaha illallah.
Kenapa kagak dibuang ke kanan? Karena hati adanya di dada sebelah kiri. Jadi illallahnya itu supaya membekas, supaya bersemayam di dada kita di sebelah kiri. Karena di sebelah kiri ini ada qalbu, yaitu hati. Ala inna fil jasadi mudghah fa idza suluha jasadu kullu fa idza fasada jasadu kullu. Ketahuilah bahwa di dalam diri manusia ada segumpal daging, yaitu hati. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh panca indera kita, organ tubuh kita. Maka apabila rusak itu segumpal daging atau hati, maka rusaklah seluruh kita punya panca indera atau seluruh organ tubuh kita. Biasanya manusia sebelum dia wafat, dia akan dikenakan sebuah penyakit oleh Allah Subhanahu. Penyakit buat kita orang mukmin ada dua. Ada penyakit itu sebagai peringatan, ada sebagai ujian. Kalau penyakit itu datang sebagai peringatan, berarti kita selama hidup, selama sehat, banyak jauh dari Allah Subhanahu. Dikasihlah sakit. Pertama sakit kantongnya. Ketika duitnya lagi banyak, lagunya kayak kentut. Waktu susah mendekat sama orang, pas diuji kaya dia jauh, sama ustaz kagak kenal, pelitnya tambah. Dia kira harta yang ada sama dirinya bakal kekal, padahal itu hanya titipan sementara. Ingat saudara, kalau kita dititipin harta itu ibarat judul sebuah lagu, datang untuk pergi. Betul kan? Tidak ada orang yang punya duit selama-lamanya, dan juga tidak ada orang miskin selama-lama. Yang penting dia mau berusaha. Itulah yang disebut ketidaksempurnaan hidup manusia. Serba ada kurangnya dan juga tidak ada rasa cukup. Ketika ujian itu datang, dia anggapnya sebagai sebuah keuntungan yang datang bagaikan embun tengah hari. Dia kagak ingat kepada Allah yang ngasih rezeki, dan dia kagak ingat orang-orang yang dititipin Allah untuk dia berbagi. Akhirnya lupa daratan, lupa diri, pelit yang ada, lalu lama-lama hartanya habis. Ketika hartanya habis, timbul pikiran tidak tenang. Lama-lama masuk tuh pikiran, menjadi penyakit di dalam hati. Jantung kena penyakit jantung. Sebelum kena penyakit jantung, kena penyakit lambung. Itu penyakit lambung kalau udah anggot, mati kayaknya deket. Mau napas rada susah. Ingatnya apa? La ilaha illallah atau astagfirullah atau la haula wala quwwata illa billahil aliyyil. Masih bagus kalau masih ingat kalau. Jadi para jamaah dan saudara-saudara, ketika datang itu penyakit di badan kita, kembali kepada Allah. Tanyakan sama diri kita, apakah ini penyakit sebagai peringatan atau ujian? Kalau ini sebagai peringatan, itu penyakit, kembali kepada Allah Subhanahu. Yang sholatnya malas, segera rajin sholatnya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh jangan sampai ditinggal. Sholat Jumat juga demikian. Hadir di mana pengajian kalau ada sempat waktu. Kalau punya duit banyak rezeki, masih ada yang tersisa, sedekahin. Sebab kalau nanti udah masuk ke alam kubur, orang-orang yang di alam dunia dulunya dia terlena dengan kehidupan, dikasih sehat lupa daratan, dikasih kaya bukannya sedekah ataupun dermawan, tapi malah pelit yang ada. Ketika dia masuk ke alam kubur, dia baru menyesal. Apa kata dia? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ini omongan penyesalan orang-orang yang ketika di dunia dikasih umur panjang, ibadahnya malas. Dikasih harta, bukan dermawan tapi bakhil yang ada. Dikasih kekuatan, dikasih kesehatan, tapi pembangkangan kepada Allah dan kesombongan kepada manusia. Ketika dia masuk ke alam kubur, penyesalan yang tidak akan pernah berbuah hasil, hanyalah penyesalan belaka yang menambah beban dan dosa. Apa kata dia? Tuhan,
balikin saya ke Cikokol, ke Cipete, ke Pekojan, walaupun hanya 1 hari 1 malam. Kata malaikat, mau ngapain mas? Wasoddaqo wa akum minas sholihin. Saya mau bersedekah dah. Kemudian saya berusaha pengen jadi orang yang soleh, orang yang benar. Tapi saya penyesalan yang tidak akan bisa terulang kembali untuk berubah menjadi baik. Tinggal yang ada kita bawa amal yang sedikit, siksa yang kita terima atas beban dosa yang ketika kita wafat belum sempat tobat kepada Allah Subhanahu. Untung masih ada paham ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah alias Nahdlatul Ulama. Ada yang ngirimin doa bacain Yasin, enggak? Ya enggak, dari malam pertama sampai malam ke-7. Ada yang tahlilan, ada yang zikir. Kali-kali aja itu akan bisa mengurangi dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak dan saudara-saudara, ketika datang itu penyakit sebagai peringatan, segera kita tobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penyakit yang kedua sebagai ujian. Kepada siapa itu datang penyakit? Kepada orang yang memang aslinya orang benar, orang soleh, orang yang tidak sombong kepada manusia. Dikasih harta dia dermawan, dia banyak berbagi kepada saudaranya ataupun tetangga ataupun orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekitar dia. Ketika dia punya duit sama ustaz perlu, ustaz beli rokok sama dia tuh, ya enggak? Ketika ustaz mau hajatan disamperin ke rumahnya, Pak Ustaz mau hajatan udah punya modal belum? Tentu nih orang yang begini sakit umpamanya. Sakitnya sebagai penghapus dosa, ketika nanti dia sembuh, rezekinya akan dilipat gandakan lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Keimanannya akan disejajarkan dengan keimanannya para wali. Alhamdulillah. Jadi beda Pak. Penyakit yang datang sebagai peringatan dengan penyakit yang datang kepada manusia sebagai ujian. Jadi dengan diuji penyakit, apakah orang ini semakin takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau semakin takwa, maka dia mendapatkan gelar daripada hakul yakin, akan bertambah daripada keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang diuji sakit, kemudian dia memang orang yang soleh, orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang digambarkan dalam Quran. Alladzina yazkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Adalah orang-orang yang ketika dia jadi orang kaya, kemudian dia sedikit hidup dalam keadaan susah, miskin, sampai dia jatuh sakit, bangkrut usahanya, tetap yazkurunallah, ingat kepada Allah, ibadah kepada Allah Subhanahu. Lalu yang terucap dari lisannya yang mulia bukan mengumpat kepada penyakit yang dia derita, bukan mengumpat kepada Allah, mencaci maki kepada Allah atau mencaci maki orang-orang yang ada di sekitarnya, tapi yang keluar dari ucapan lisannya adalah Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Tuhan kami, tidak ada satupun hal yang Engkau ciptakan, yang Engkau adakan, apakah itu sehat ataupun sakit, kaya ataupun miskin, itu semuanya adalah bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk saya. Saya ridho dengan penyakit yang ada, saya ridho dengan kesusahan yang ada, dan ini sebagai takdir yang saya terima. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Maha suci Engkau wahai Allah, kami berlindung kepadamu daripada azab neraka. Inilah tentu ucapan orang-orang yang ketika diuji atas penyakitnya, dia ridho atas ketentuan Allah Subhanahu, sehingga ketika dia sembuh daripada sakitnya, Allah tambah kuatkan keimanannya, Allah tambah lipat gandakan rezekinya dan keberkahan dalam hidupnya. Amin ya Rabbal. Sekalipun dia wafat nih orang yang diuji tadi, sampai dia meninggal dunia umpamanya, maka seketika sakit dia pun ridho kepada Allah, dosanya habis terampuni, segala pahala yang dia akan terima daripada derita sakit
yang dia rasakan tidak mengeluh, tetap ibadah kepada Allah, dan dia sudah dipersiapkan menjadi calon penghuni surga. Amin ya rabbal. Jadi para jemaah dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, baik-baiklah hidup di akhir zaman, bahwa sekarang orang yang baik akan cepat dibalas kebaikannya. Orang yang buruk pun berbuat kejahatan juga akan lebih cepat dibalas kejahatannya. Umur manusia sekarang kagak lama, kagak panjang. Asal umur 40, 50, kepala udah putih semua, ya kagak. Semirnya hilang terputih lagi baik. Apalagi kagak punya duit jadi duna, peot, gigi pada habis, kena gula darah, akhirnya awak yang tadinya gemuk jadi kempes. Betul kagak? Ini zaman sekarang tuh. Makanya baik-baiklah kepada Allah. Yang hobi mancing, stop. Mendingan kita hobi bangun malam di kamar kita masing-masing zikir kepada Allah Subhanahu. Sebab Allah menciptakan malam bukan untuk mancing. Allah menciptakan malam bukan untuk main futsal, main catur. Tapi Allah menciptakan malam adalah untuk munajat, memohon pertolongan Allah Subhanahu. Dan orang yang bangun di tengah malam bermunajat kepada Allah, Allah janjikan maqamam mahmuda, kedudukan yang terpuji. Apa itu kedudukan terpuji? Sesuai dengan doa yang kita baca, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan sebagian mereka yang orientasinya dunia sebagai jembatan akhirat, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, Tuhan kami, berikan kami kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, dan jauhkan kami daripada azab neraka. Mudah-mudahan Wadi bin Gebong Allah ampunkan dosa dan kesalahannya, Allah jadikan dia ahli surga, anaknya supaya banyak ada yang merawatnya, istrinya supaya Allah berikan kesabaran, kalau ada jodohnya biar dia kawin lagi, keluarga yang ditinggal supaya sabar, diberikan keberkahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang bantu tali dari malam pertama sampai malam ini, insyaallah sampai malam ke-7, mudah-mudahan senantiasa disehatkan, dikuatkan, diberikan panjang umur, diberikan keberkahan, diberikan ketetapan iman dan Islam, sehingga pada akhir gilirannya nanti kita pulang ke hadapan Allah dengan memperoleh gelar husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa liman shaykhina wa mashayikhi mashayikhina wa limu'allimina wa liman hakun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu min suratil Fatihah wa min surati Yasin wa min suratil Ikhlas wa min suratil Mu'awwizatain wa min awwali suratil Baqarah wa min ayatil Kursi wal istighfar wa tahlil wa tasbih wa salawatullah ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadiyatan wasilah wa rahmatan nazilah wa barakatan syamilah ila hadrati habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was siddiqin wa syuhada'i was salihin, khususan sultanul awliya wa tajul asbiya'i qutbir rabbanil arifin sumadani sayyidina Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul aziz. ثم إلى حضرة يا جميع علماء النحويين ثم إلى حضرة يا جميع مشايخنا
ومشايخ مشايخنا خصوصا يا شيخنا كيادي عبد الله مستعين بن كيادي عبد المنن جردا وخصوصا العذرة يا أهل القبور واللي بالقبر وجميع أهل القبور آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمعلمنا ولمن حق علينا وجميع أهل القبور من أهل جبت وبقوجا وأينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها بيمينها إلى شمالها اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واجعل جنة مسواه اللهم اجعل لي ولي بالقوم فداء له من النار وعتقا له من النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره خفرة من خفر النيران بشفاعة القرآن العظيم وبشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليومنا هذا إلى يوم القيامة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبرهم وتقبل حسناتهم وكفر سيئاتهم واجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران بعونك وجودك وكرمك يا رب العالمين اللهم أحينا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة بزمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم السلام ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم والله الموافق إلى أقوام الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته